Selamat sore, shalom, shalom. Yang berbahagia katakan amin. Yang berbahagia katakan amin. Ya, saya yakin dan percaya di sini ada hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Yang siap menyembah Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni terlebih dahulu dosa dan kesalahan kami Bapa. Baik kami para imam-imam-Mu yang melayani, para pemusik, penari, pemuji semuanya Tuhan. Biarlah kami senantiasa dalam kekudusan-Mu, di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami perlu pengurapan-Mu Bapa. Mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati setiap bangku yang sudah disiapkan. Biarlah dari timur, barat, utara dan selatan berdatangan jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Dan kami percaya dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada mujizat terjadi malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami datang sujud Tuhan di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Itu kesukaan kami, itulah kesukaan kami Bapa. Sujud naik ke gunung kudus-Mu, angkat pujian kami, persembahkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari bersyukur sebab Tuhan baik. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Mari bersama katakan ku sembah, ku sembahkan, ku pujikan selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku, sembah, ku sembah Kau, ku pujikan selamanya. Tinggal di hati yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari bersama angkat pujian-Mu, berkata di hadapan Bapa. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hati
sendiri katakan ku rindu. Ku rindu kau Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi menikmati Engkau Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan ku sembah, ku sembah Kau. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau. Mari sekali lagi bersama-sama berkata, ku sembah, ku sembah Kau. Oh syalabalalabalala, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan. Mari kita menyembah Tuhan, mari berbahasa roh. Jesus, Jesus, Engkau layak terima segala pujian. Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima segala hormat. Jesus, haleluya. Angkat pujian sembah Tuhan, Engkau saja yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima segala hormat, keagungan selamanya. Katakan ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Katakan Yesus Kau dambaan hatiku. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa, Raja segala bangsa. Segala lutut kan bertelut, segala lidah kan mengaku Yesus Tuhan. Kau Allah batu karang kami, kekuatan kami.
Haleluya. Tinggikan nama Tuhan, pujilah namanya yang kudus, tinggikan dan agungkan Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Yesus Tuhan. Biarlah masing-masing Tuhan, pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Kau, mengalami Engkau Tuhan, mengalami mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kami ceritakan. Haleluya. Shalalalalalalalala. Hey, lalala sande. Haleluya, haleluya. Jesus, say lalala sande. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Terjadi di saudara Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama, boleh berikan tepuk tangan Bapak. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di, katakan kemenangan, kemenangan terjadi di, yang menang boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di, biarlah mujizat kemenangan terjadi bagi kami Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ta'ala boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekalian berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord. Ayo sama-sama lambaikan tangan, katakan oh praise the name, oh praise. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan, Raja segala raja. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh God. Sama-sama katakan oh praise the name, oh praise the name of the Lord. Dengan bertepuk tangan bersama, mari bertepuk tangan bagi Tuhan. We will sing Your praise, oh Lord, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God.
percaya Tuhan, mujizat-Mu sedang terjadi di tempat. Lebih lagi, saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan. Sekali lagi jemaat sendiri, jemaat katakan, saudara. Jemaat, lebih keras lagi jemaat katakan, membawa kebebasan bagi semua. Inilah tahun pembebasan. Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebas. Ayo semuanya, yuk katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan buta rohani, yang lumpuh dan yang buta, sama-sama lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yes, yang lumpuh dan yang buta, sama-sama lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Yang sudah dibebaskan katakan amin. Yang sudah dibebaskan tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu punya kuasa. Amin. Yang punya kuasa boleh lambaikan tangan. Katakan kiri kanan, kamu punya kuasa lu. Amin. Ku diberi kuasa. Yang punya kuasa katakan yes. Yes. Yang punya kuasa tepuk tangannya pasti beda. Yuk. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ayo semuanya. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang dilawanku? Ayo semuanya anak muda katakan, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang diberkati katakan yes. Yeah. Mari yang punya kuasa angkat suaramu berkata, ku diberi kuasa. Tepuk tangan sama-sama. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai dari Raja. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang? Bila Allah bersamamu, bila Allah ada bersamamu, siapa yang? Sekali lagi, bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamamu, siapa yang dilawanku? Semuanya sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang punya kuasa katakan yes. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terpuji namamu Tuhan.
Kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Mari sekali lagi sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Bapa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yeah. Tepuk tangan yang dahsyat, sorakan haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mari mengasihi Tuhan berkata, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Jesus, di dalam hidupku. Kerajaan kebenaranmu itu bagian.
Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya setiap umat yang boleh berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Engkau yang membawa mujizat dalam kehidupan kami. Perjumpaan dengan Tuhan yang membawakan pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah naikkan doa kami. Kami sudah naikkan pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau Allah disukakan, Engkau Allah disenangkan oleh doa pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami boleh duduk diam untuk mendengar pesan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan ajar setiap kami bukan hanya untuk mendengar. Tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan yang siap diberkati bersama kita. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Dan bisa beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Bersama dengan saya buka Alkitab dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Amsal 13 ayat yang ke-13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Terjemahan lain katakan, siapa mengabaikan firman, siapa mengolok-ngolok firman, siapa tidak mengindahkan firman, maka akan menanggung akibatnya. Tetapi barang siapa yang taat akan mendapatkan upah, yang taat akan mendapatkan berkat, yang taat akan mendapatkan mujizat. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini bukan jemaat yang mengabaikan firman, bukan jemaat yang meremehkan firman, tetapi yang mau taat kepada perintah. Mana yang mau taat kepada perintah? Yang taat kepada perintah mendapatkan upah, mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat. Makanya tidak salah Bapak Ibu Saudara, ketaatan mendatangkan berkat, ketaatan mendatangkan mujizat. Ada banyak sekali contoh di Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang taat. Ketaatannya membuat hamba Tuhan itu diberkati. Ketaatannya membuat hamba Tuhan itu terima banyak mujizat daripada Tuhan. Nah, iblis tidak mau kita terima mujizat. Iblis tidak mau kita diberkati. Oleh karena itu, iblis arahkan kita kepada ketidaktaatan demi ketidaktaatan. Hari ini kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Sebelum kita taat kepada Tuhan, ada wakil-wakilnya Tuhan. Di rumah kita ada orang tua kita. Di sekolah kita, di tempat kuliah kita, dimanapun kita berada, ada wakil-wakilnya Tuhan. Kita tunjukkan ketaatan kita kepada wakil-wakilnya Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan sebelum kita belajar taat kepada pemimpin yang kelihatan. Bersama dengan saya buka lagi Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dan 17. Inilah ketaatan seorang hamba Tuhan bernama Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ayat yang ke-17. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Inilah ketaatan Abraham. Ketika Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim, Abraham taat. Ketika dia punya anak, Tuhan minta anaknya diserahkan di Gunung Muria, Abraham taat. Tuhan tidak butuh kehebatan kita. Yang Tuhan butuh adalah ketaatan kita. Ketaatan seperti Abraham lah yang hari ini kita mau contoh. Ketaatan seperti Abraham lah yang hari ini kita mau teladani. Kejadian 22 ayat yang pertama. Inilah ketaatan Abraham yang membuat Abraham diberkati oleh Tuhan. Yang membuat Abraham dipenuhi dengan mujizat daripada Tuhan. Dikatakan setelah semuanya itu, Allah mencoba. Diambil dari bahasa aslinya nisah atau nasah. Yang lebih tepat diterjemahkan dengan menguji.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menguji diartikan memeriksa untuk menentukan mutu. Memeriksa untuk menentukan kualitas. Setelah semuanya itu, Allah menguji kita, memeriksa mutu kita, memeriksa kualitas kita. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Menarik perhatian saya kata ya Tuhan. Dalam bahasa aslinya ada dua, saudara. Yang pertama itu poaini. Poaini punya pengertian, ya saya ada, ya saya di sini, ya saya hadir. Seperti halnya guru yang sedang mengabsen siswa-siswanya. Biasanya kan diabsen dari huruf A dulu, saudara ya. Abdul misalkan, ya saya ada. Budi, ya saya ada. Cecep, ya saya ada. Cuma ya saya hadir. Tetapi kata ya Tuhan yang disaut Abraham ketika Tuhan memanggil. Bukan ya sekedar ya saya ada. Bukan ya sekedar saya hadir. Ini lebih lagi. Bukan poaini tetapi hineni. Punya pengertian ya saya siap melaksanakan apapun yang Tuhan perintahkan. Berarti ketika Tuhan memanggil Abraham menyahut ya. Di situ ada sikap hati yang siap sedia melaksanakan perintah. Bukan ia cuman angguk-angguk saudara ya. Tapi ada kebersediaan membuka hati lebih lagi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tentu saja dengan beberapa catatan. Yang pertama adalah siap melakukan tanpa perbantahan. Itu taat. Seperti seorang prajurit yang menerima perintah dari komandannya tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak perbantahan. Ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, Abraham gak banyak tanya tuh saudara. Kenapa harus keluar? Tidak. Ketika harus menyerahkan anaknya, kenapa harus anak saya Tuhan? Bukankah anak tetangga saya lebih banyak? Dia anaknya 6 loh Tuhan. Dia anaknya 7 loh Tuhan. Saya kan cuma punya anak satu-satunya. Kenapa harus anak saya Tuhan? Abraham ketika mendengar perintah, dia siap melakukan tanpa banyak perbantahan. Pada tanggal 3 Juli 1976, ada banyak orang Israel pergi berlibur. Di antaranya ada 106 orang dalam satu pesawat akan berlibur. Tetapi sayang di tengah jalan pesawat mereka dibajak oleh kelompok gerombolan dari Uganda. Turun bukan di tempat liburan tetapi di Bandara Udara NTB Uganda. Tanggal 4 Juli 1976, Yonatan Netanyahu memimpin pasukan elit Israel Sayeret Merkel. Dia pimpin untuk membebaskan 106 tawanan. Caranya bagaimana? Yonatan Netanyahu memberikan tugas kepada seluruh anak buahnya. Kita dobrak pintunya, lalu kita teriak, tiarap, merangkak dalam bahasa Israel. Nah, kalau dia orang Israel pasti tiarap, pasti merangkak. Yang tidak tiarap, tidak merangkak, tembak mati saja. Ketika pintu didobrak, semua berteriak, tiarap, merangkak. Hanya 102 orang yang tiarap dan merangkak. 4 orang culang cileng. Ngerti saudara culang cileng? Lihat kanan, lihat kiri. Banyak nanya, kenapa pada tiarap? Kenapa tiarap? Tiarap kenapa? Ketika dia banyak tanya, tertembak. 3 orang mati di tempat. 1 orang mati dengan luka-luka parah. Dibawa ke rumah sakit dulu dan mati di rumah sakit. Tentara-tentara elit Israel saya yakin memberikan kesempatan yang sama untuk 106 orang itu dibebaskan. Memberikan kesempatan yang sama untuk dilepaskan. 102 orang dilepaskan karena dia taat mengikuti perintah tanpa perbantahan. Yang 4 orang dia tidak taat. Dia banyak tanya, dia banyak membantah. Saya berani katakan kalau orang banyak membantah ini adalah lebih dari orang bodoh, saudara ya. Ketika diberi perintah ada banyak pertanyaan. Sama saja ketika saudara berjumpa dengan anak TK dan tanya kepada anak TK, Dek 2 kali 2 berapa? Anak TK menjawab sekenanya 2 kali 2 berapa ya om? 2000 om. Salah tetapi tidak bodoh.
Namanya juga anak TK, belum belajar perkalian. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan anak SMA, 2 kali 2 berapa? Dia jawab 2000, sama-sama kita boleh berkata bodoh. Karena anak SMA, 2 kali 2 dia jawab sekenanya, salah berarti bodoh. Akan lebih bodoh kalau anak SMA itu kita kasih tahu, Dek, 2 kali 2 itu bukan 2000, 2 kali 2 itu 4. Lalu dia nyolot. Ngerti nyolot saudara? Kalau gua mau 2000 lu mau apa? Kalau gua mau 2000 lu bisa apa? Terkadang kita banyak mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Kita banyak mendengar peringatan-peringatan Tuhan. Kita harus melakukannya. Misalkan mengampuni. Kalau gua gak mau mengampuni, lu mau apa? Lu bisa apa? Berikan perpuluhan bagi Tuhan. Kalau saya gak mau bayar perpuluhan, lu mau apa? Lu bisa apa? Yesaya 46 ayat 12 dan 13. Dikatakan, dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Di situ ada 3 janji yang luar biasa, saudara. Yang pertama adalah keselamatan, yang tadinya jauh didekatkan. Yang kedua kelepasan, yang tadinya tidak mungkin didekatkan. Yang ketiga keagungan, didekatkan. Keselamatan, kelepasan, keagungan. Itu jawaban-jawaban doa kita mungkin. Kita butuh keselamatan, kelepasan, keagungan. Tuhan berjanji itu sudah didekatkan. Tapi masalahnya kenapa sekalipun sudah dekat, kok terdelay lagi gitu saudara ya. Kita mau dipromosi, tetapi sebelum dipromosi terdelay lagi. Kenapa terdelay lagi? Di ayat yang ke-12 dikatakan, dengarkan aku hai orang-orang congkak. Dalam Indonesia terjemahan lama, dengarlah akan daku hai kamu yang keras hati. Diberi ajaran bukannya nurut, diberi ajaran banyak membantah. Bahasa aslinya kan stubborn heart, hati yang keras, hati yang bandel, dalam bahasa Malang mokong katanya gitu saudara ya. Pernah berjumpa dengan orang yang mokong? Ngeselin kan saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin perusahaan punya karyawan yang mokong, kesel kan gitu saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dosen punya mahasiswa yang mokong, kesel kan saudara ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang suka membantah tidak taat sama dengan tamat. Ada ayatnya dalam Ulangan 21 ayat 18 dan 21. Ulangan 21 ayat 18 dan 21 dikatakan, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengar perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia, membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengar perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya, ini hukumannya, melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Alangkah konsennya Tuhan buat pemberontakan demi pemberontakan. Ketika ada anak yang degil, ada anak yang membangkang, maka orang tua itu harus menghadapkan kepada penghukuman kota, penghakiman kota. Dan seluruh rakyat ambil batu, melempari anak itu dengan batu sampai mati. Tidak taat, jadilah karyawan-karyawan yang tidak taat. Maka engkau akan dikeluarkan dari satu perusahaan, masuk ke perusahaan lain, pun sama akan dikeluarkan juga, saudara ya. Taat pasti diberkati, tidak taat pasti tamat, saudara ya.
Sebab kalau taat dibaca, dibolak-balik dari manapun tetap. T-A-A-T, taat. Kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas, tetap taat. Tapi tidak taat, jadinya tamat. Kiri ke kanan, tamat. Pindah lagi, atas ke bawah, tamat. Dari bawah ke atas, tamat. Kanan ke kiri, tamat. Saudara mau diberkati? Taat. Melakukan tanpa apa? Perbantahan. Anak-anak taat kepada orang tua. Amin. Nah yang kedua. Yang kedua adalah siap melakukan sekalipun bertolak belakang dengan kehendak atau keinginan pribadi. Jelas bagi Abraham keluar dari Ur Kasdim itu bukan kehendaknya. Karena di Ur Kasdim Abraham termasuk tokoh masyarakat. Di Ur Kasdim Abraham sudah hidup enak. Dia sudah punya usaha mungkin di sana. Dia sudah punya tempat tinggal mungkin di sana. Dalam keadaan enak, dalam keadaan nyaman. Tiba-tiba Tuhan berfirman, Abraham sekarang keluar dari tempat nenek moyangmu. Kemana Tuhan? Nanti ke tempat yang kujanjikan kepadamu. Abraham harus keluar ke tempat yang tidak tahu. Dia tidak mengerti kemana Tuhan. Kalau jelas tujuannya, kamu akan pindah dari tempat A ke tempat B. Itu enak mungkin saudara. Tapi ini tidak jelas. Yang luar biasanya, Abraham pribadi yang taat. Dia siap melakukan sekalipun bertolak belakang dengan kehendak atau keinginan pribadi. Terlebih ketika dia punya anak satu-satunya, mungkin dia sedang main dengan anaknya saudara ya. Anaknya, anak laki-laki yang luar biasa. Kan lucu saudara kalau lagi main dengan anak-anak. Saya punya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki diajak main malam-malam saudara, kalau suruh tidur dia gak mau, lebih bilang tinju, ayo tinju katanya saudara ya. Berantem, ayo berantem gitu saudara ya. Nah Abraham pun sama, dia mengasihi, dia mencintai anaknya. Nah kalau Tuhan minta berikan anakku yang tunggal. Sebagai seorang papa berat baginya untuk mengorbankan anaknya. Berat baginya untuk melepaskan anaknya. Tetapi Abraham taat. Ketaatan kita teruji ketika kita tetap melakukan. Sekalipun bertolak belakang dengan keinginan kita. Sekalipun bertolak belakang dengan kehendak kita. Yesus memberi contoh. Ya Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah apa? Kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi. Taat kepada Tuhan. Sekalipun berbeda dengan pikiran kita. Itu memang tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara menghasilkan keuntungan bagi kita. Ketika Abraham taat sekalipun bertolak belakang dengan kehendaknya, keinginannya, dia tetap membawa anaknya ke Gunung Muria. Anaknya kan nanya, "Pah, mezbah sudah berdiri, kayu bakar sudah tersedia, korbannya mana Pah? Korbannya mana?" Abraham mungkin terdiam, tapi karena anaknya mendesak, "Korbannya mana Pah?" Dengan berat hati Abraham ngomong, "Korbannya kamu." Diikatlah Ishak, dibawalah ke mezbah itu. Ketika Abraham akan memotong Ishak sebagai korban, tiba-tiba dari sorga Tuhan berteriak, "Cukup Abraham, saya sudah menguji imanmu, saya sudah menguji ketaatanmu, kamu teruji." Lihat ke belakang, ada domba yang tertambat, itulah yang dikorbankan kepada Tuhan. Di situ Abraham mengenal dengan istilah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan. Bapak Ibu mau mendapat pengalaman Allah yang menyediakan? Taat. Ketika kita taat, kita melihat, ketika kita membutuhkan, Tuhan yang menyediakan. Yang ketiga, apa arti daripada hineni? Sikap hati Abraham. Dia ngomong gini, saya siap melakukan sepenuhnya. Itu ketaatan. Jadi kalau kita lakukan setengah-setengah, itu bukan ketaatan. Sebab segala sesuatu yang setengah-setengah tidak menghasilkan apa-apa. Segala sesuatu yang setengah-setengah tidak mengubah apa-apa. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, taatlah sepenuhnya. Abraham keluar, sepenuhnya dia keluar tinggalkan Ur Kasdim. Ketika disuruh menyerahkan anaknya, Abraham sepenuhnya bawa anaknya. Bukan anak tetangganya saudara. Dia bawa anaknya sendiri, diserahkan kepada Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan, perintah Tuhan.
taatlah, bukan setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Kalau kita belajar kitab Yosua itu ada dua kesimpulan. Yang pertama, ketika orang Israel taat, Tuhan menyertai, akhirnya kemanapun dia berperang, menang. Yang kedua, ketika orang Israel tidak taat, ketika dia berperang, kalah total. Itu inti daripada kitab Yosua. Perjalanan orang Israel masuk menduduki tanah perjanjian. Hanya dengan sebuah ketaatan. Contohnya Yosua pasal yang ke-6, Yosua pasal yang ke-7. Yosua 6 orang Israel dihadapkan dengan tembok Yeriko yang kokoh, yang tinggi. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua dan kawan-kawan, sekarang kelilingi tembok itu ya. 1 hari 1 kali, hari yang ke-7 7 kali. Setelah itu teriak, tembok itu roboh. Lalu orang Israel berkeliling. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tuhan, 3 kali, udah ya Tuhan. Kalau 3 kali, tembok itu tidak roboh. 6,5 kali, tembok itu tidak roboh. Sebab tembok itu harus roboh ketika genap orang Israel menyelesaikan putaran ke-7. Lalu mereka teriak, tembok itu roboh. Jadi pesannya seperti ini. Tembok masalah, pergumulan sebesar apapun, roboh. Waktu kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Asalkan kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Yosua pasal yang ke-7. Orang Israel masuk setelah melihat tembok itu roboh. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, ingatkan orang Israel supaya jangan ada satu bangsa pun nanti yang mengolok-ngolok kita. Orang Israel membangun kota dari hasil warisan bangsa-bangsa yang terdahulu. Sekarang bakar semuanya. Saya mampu membangkitkan kota ini kembali, membangun kota ini kembali. Tetapi ada yang nakal juga. Seorang anak muda namanya Akan. Dia ambil kain sinehar, dia ambil emas, dia ambil perak dan barang-barang berharga lainnya. Dia masuk ke dalam kemahnya, dia gali lubang dalam-dalam, dia simpan semuanya. Seolah-olah tidak ada yang tahu. Bukankah seperti itu? Waktu kita tidak taat, kita berpikir tidak ada orang yang tahu kan? Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan juga sama tidak tahu? Tuhan tahu ketidaktaatan kita. Makanya ketika orang Israel melawan Ai bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, bangsa yang tidak diperhitungkan, orang Israel kalah total. Dia lari membelakangi pasukan tentara Ai. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bermimpi hal yang besar. Sebab waktu kita tidak taat, hal kecil pun tidak akan pernah mampu kita hadapi. Jangan mimpi hal yang besar. Waktu kita tidak taat, hal kecil pun tidak akan pernah mampu kita lalui. Kalau kita taat, hal besar, tembok Yeriko pun roboh. Waktu tidak taat, hal kecil pun tidak mampu kita atasi. Yang keempat, yang terakhir, apa arti dari ya Tuhan? Artinya adalah siap melakukan karena mengasihi Tuhan. Ayatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, tidak ada perintah yang berat. Tidak ada perintah yang terlalu sukar. Yesus relakan dirinya mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Bagi Yesus, mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib bukan perkara yang sulit. Alasannya, Yesus mengasihi kita. Nah, kalau kita pun mengasihi Tuhan Yesus, tidak ada perintah yang berat. Tidak ada perintah yang terlalu sukar. Belajar dari pemuda-pemudi kan yang lagi kasmaran, si pemuda kirim SMS atau WhatsApp gitu saudara ya kepada si pemudi. Neng, dalamnya laut akan aku seberangi. Padahal gak bisa berenang tuh saudara ya. Tingginya gunung akan aku daki. Apapun yang diperintahkan oleh si Neng. Saya percaya tidak ada perintah yang berat. Tidak ada perintah yang terlalu sukar bagi orang yang sedang jatuh cinta. Sekalipun naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Apalagi malam minggu kemarin, calon ibu mertua cuma minta dibawain batagor dan bala-bala, kan gampang saudara ya.
naik genteng pun siap. Hujan besar suruh naik genteng, siap. Dasarnya kasih, dasarnya cinta. Kalau dasarnya kasih tidak ada perintah yang berat, tidak ada perintah yang terlalu sukar. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan perintah, saya percaya tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Kita lakukan bukan karena ingin diberkati. Kita lakukan bukan karena takut dihukum. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, setiap minggu pertama kan kita bawa persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Ada satu janji yang luar biasa ketika kita membawa persembahan perpuluhan. Yang pertama, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Yang kedua, menghalaukan belang pelahap, belang pindahan, belang pelompat dan lain sebagainya. Yang ketiga, Tuhan memberkati kita, memberkati lumbung kita berlimpah-limpah. Janji yang luar biasa. Bahkan dalam janji itu Tuhan ngomong, ujilah aku pasti melakukannya. Ada seorang hamba Tuhan di Tasikmalaya, pedagang bakso, saudaranya pernah ngobrol dengan saya. Nah, dia itu keluar dari tempat pekerjaannya buat bakso. Nah, baksonya itu nggak rame-rame, nggak laku-laku begitu saudara ya. Sampai sekali waktu ada seorang hamba Tuhan datangi dia dan berkata, Pak Mesak, namanya Pak Mesak, berikan perpuluhan kepada Tuhan, maka Pak Mesak akan diberkati. Dia coba lebih dulu, dia bayar perpuluhan, benar saudara ya. Lambat laun usahanya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang mie baksonya adalah mie bakso yang terkenal di kota Tasikmalaya. Nah dia cerita sama saya gini, saya berani ngomong sama jemaat, kalau jemaat sudah membayar perpuluhan tapi nggak diberkati, ludahi saya katanya gitu saudara ya. Yakin kalau lakukan perintah Tuhan diberkati. Ada orang bawa persembahan perpuluhan, ketaatan ketika dia bawa persembahan perpuluhan bukan karena ingin diberkati, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan pasti nggak banyak tanya. Buat apa, kenapa, dan lain sebagainya. Kita lakukan karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Jangankan 1/10, 2/10. Bahkan ketika kita bawa buah sulung pun bukan hal susah, bukan hal yang sulit. Karena bagi orang yang karena kasih, tidak ada perintah yang sulit, tidak ada perintah yang terlalu sukar. Saya undang pemain musik. Hari ini kita belajar. Kita mau sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama terima mukjizat daripada Tuhan. Ketaatan kita, ketaatan kepada perintah mendatangkan upah, mendatangkan balasan, mukjizat, berkat daripada Tuhan. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, dia menyahut, ya saya siap melakukan tanpa perbantahan. Ya saya siap melakukan sekalipun bertolak belakang dengan kehendak keinginan saya. Ya saya siap melakukan dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir, ya saya siap melakukan karena saya mengasihi Tuhan. Seberapa banyak mengasihi Tuhan bisa lambaikan tangan. Bagi yang mengasihi Tuhan tidak ada perintah yang berat, tidak ada perintah yang terlalu sukar. Amin. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai sama-sama kita bangkit berdiri. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, setia